Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, lama kita gak bikin podcast kayak begini ya. Kali ini kita akan membahas sebuah perdebatan seru antara Gus Rumail Abbas dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang terjadi beberapa minggu terakhir ini ya. Jadi 2 hari yang lalu Gus Rumail itu memposting sebuah tulisan pendek di halaman komunitas YouTube-nya. Di sini dia sedikitnya mempertanyakan sebuah tulisan yang ditulis terakhir oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang adanya beberapa interpolasi atau memasukkan secara ilegal dalam sebuah naskah terhadap beberapa manuskrip yang dituduhkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi di sini setelah dia membaca artikel Kiai Haji Imaduddin Utsman oleh Gus Rumail, beliau mempertanyakan beberapa pertanyaan berikut ini. Setidaknya ada 7 ya pertanyaannya. Yang pertama, ingin mempertegas naskah apa yang sebenarnya dituduhkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman telah diinterpolasi begitu. Kemudian naskah mana yang disembunyikan, kemudian naskah yang dimusnahkan, karena di tulisan itu juga Kiai Haji Imaduddin Utsman membahas soal itu ya. Kemudian juga Gus Rumail itu bertanya siapa yang melakukan, kapan ya. Kemudian dia juga mempertanyakan apakah ada buktinya bahwa terjadi interpolasi atau persekongkolan yang terjadi antara salah seorang pengarang dengan pengarang yang lain, atau ulama yang satu dengan ulama yang lain di dalam menulis kitab. Kemudian juga Gus Rumail mempertanyakan Kiai Imad itu punya naskah apa begitu ya. Jadi seakan-akan Gus Rumail ini meragukan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman itu memiliki manuskrip yang di dalam tulisan-tulisannya sering dia tuduhkan seakan-akan beliau punya bukti seperti itulah ya. Singkatnya seperti itu. Nah, tulisan Gus Rumail ini dalam 1 hari kemudian ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tulisan yang ini dengan judul menjawab 7 pertanyaan Gus Rumail. Tulisan ini menarik karena isinya sangat syarat dengan penelitian yang serius menurut saya, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman beliau menunjukkan bahwa dirinya itu tidak sedang main-main di dalam meneliti nasab Ba'alawi ini ya. Jadi di sini bisa kita baca Gus Rumail bertanya naskah apa yang diinterpolasi di sana sini. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang ingin dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jawabannya yang pertama adalah interpolasi yang terjadi pada manuskrip kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang ditulis oleh Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Toba yang wafat tahun 478 Hijriah. Manuskrip kitab itu ditahqiq dan dicetak oleh Yusuf Jamalulail, seorang Ba'alawi. Di halaman 167-169 ia menulis anak-anak Ahmad bin Isa menjadi 4 dengan menambahkan nama Abdullah. Jelas nama Abdullah ini adalah interpolasi. Dari mana mengetahuinya? Dari proposisi selanjutnya, yaitu bahwa nama Abdullah ini dikenal juga dengan nama Ubaidillah karena ketawadhuannya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi perdebatan sejak awal nasab Ba'alawi ini ya sahabat-sahabat. Jadi yang pertama kali memasukkan nama Abdullah di dalam manuskrip sejarah tentang Ba'alawi itu adalah kitab Abnaul Imam ya, fil Misra wa Syam, yang dikarang oleh Abu Muammar Yahya bin Muhammad Toba. Dan kemudian di tahqiq yang dilakukan oleh Yusuf Jamalulail, kemudian dijelaskan bahwa nama Abdullah itulah yang kemudian berubah menjadi Ubaidillah dikarenakan ditasghir ya. Jadi Abdullah ditasghir menjadi Ubaidillah
karena terlalu agung ya, terlalu tinggi ya, sehingga ditasgirlah karena ketawadhuannya. Sebagaimana diketahui narasi bahwa Abdullah mengganti namanya menjadi Ubaidillah karena ketawadhuannya adalah narasi yang baru muncul di abad ke-9 Hijriah, yaitu ketika Ali As-Sakran menulis dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jelas sekali bahwa salah satu dari penyalin atau pentahqiq menginterpolasi naskah asli kitab Abnaul Imam tersebut. Jadi itu ya. Jadi Burqah Al-Musyiqah kemudian mempertegas kembali interpolasi ini. Jika Gus Rumail mengatakan bahwa mungkin saja Yusuf Jamalulail mendapatkan manuskrip itu sudah seperti itu dari salinan Muhammad bin Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi yang wafat 1350 Hijriah sebagai mu'allik, penambah catatan yang terakhir sebelum naskah ia dapatkan. Betul sekali, penulis belum menuduh Yusuf Jamalulail yang menginterpolasi. Kemungkinan yang menginterpolasi adalah ketiga mu'allik lainnya, sebagaimana kemungkinan yang menginterpolasi itu Yusuf Jamalulail sangat besar juga. Ada banyak kitab yang ditambah ya oleh beberapa ulama yang biasa di dalam naskah-naskah penulisan kitab itu disebut dengan mu'allik ya, atau penambah catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan di dalam kitab yang mungkin masih terlalu umum, menjadi lebih dikhususkan begitu ya, atau mungkin ada yang penjabaran lebih lanjut ya tentang ada kaitannya dengan naskah-naskah lainnya dan seterusnya. Itu namanya mu'allik ya. Kalau pengarangnya itu namanya mu'allif. Kalau orang yang kemudian menulis ulang itu namanya pentahqiq ya. Tetapi seyogianya Yusuf Jamalulail ketika mencetak kitab ini tidak mengatasnamakan Ibnu Toba yang hidup di abad 5 Hijriah sebagai pengarang, karena sesuai pengakuannya dalam muqaddimah bahwa kitab ini sudah ada penambahan di sana sini oleh para mu'allik. Mungkin Gus Rumail bertanya, apakah penulis punya manuskrip asli kitab Abnaul Imam? Untuk kasus kitab ini tidak perlu syahid manuskrip asli karena interpolasi itu sudah diakui dalam muqaddimah. Tetapi masyarakat kita terkadang malas membaca muqaddimah dan langsung mencari objek yang ingin ia cari. Akhirnya ia terjebak oleh sebuah narasi yang ada di suatu kitab yang dipahami salah karena tidak sesuai dengan tuntunan penjelasan yang terdapat di muqaddimah kitab dan muqaddimah kitab tersebut atau muqaddimah kitab tersebut. Jadi benar ya, muqaddimah itu kan semacam pendahuluan atau kata pengantar ya. Kalau kita baca buku kan biasanya ada kata pengantar. Tentu seseorang yang arif sebagai seorang pembaca seharusnya kata pengantar itu kita baca karena kita akan membaca isi buku tersebut. Kalau kita tidak membaca pengantar atau muqaddimah, kemungkinan besar kita akan salah arah di dalam membaca atau mungkin salah mengerti ya. Kadang-kadang para mu'allik atau yang menulis ulang kitab tersebut itu memberikan interpretasi atau penjelasan yang mungkin mungkin ada kesalahan atau dan lain sebagainya, penyempurnaan dan lain sebagainya dalam kitab itu dijelaskan di dalam muqaddimah biasanya oleh pengarangnya. Nah, judul yang besar dalam versi cetak yang mengesankan kitab tersebut karya Ibnu Toba dapat mengecoh pembaca awam yang membaca tanpa pisau analisis. Bahkan sekelas doktor seperti Pak Fakhrul Razi ya, Kiai Haji Fakhrul Razi ya, pengurus PBNU, mengutip ini dengan menyatakan ini kitab abad 5 Hijriah, padahal sebagian isinya adalah tambahan ulama abad ke-14 Hijriah. Maktab Daimi Robitoh Alawiyah saja masih menjadikan kitab ini hujjah ketika menjawab penulis ya, yang tentu dengan mudah dapat penulis patahkan. Contoh yang kedua adalah interpolasi yang terjadi pada kitab Al-Baha fi Tarikhil Hadramaut karya Ibn Hisan yang wafat tahun 818 Hijriah. Bagaimana modusnya? Begini, lihat di halaman 125 terdapat kalimat begini: pada tahun 652 Hijriah telah wafat Muhammad bin Ali Alwi atau faqih muqaddam di akhir suatu malam dari tahun tersebut.
Kalimat ini sepintas mengesankan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam buku sejarah yang ditulis bukan oleh kalangan Ba'alawi itu. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, di sana ada 2 buah angka footnote. Angka pertama setelah dibaca di footnote-nya berbunyi bahwa naskahnya berlubang, artinya kalimat dalam manuskrip itu sebenarnya tidak bisa dibaca. Angka footnote kedua menunjukkan bahwa kalimat dalam versi cetak itu diambil dari kitab Al-Ghurrar dan Al-Masra'ur Rawi abad ke-10 dan 11 Hijriah, yang keduanya karya Ba'alawi. Jadi kalimat di atas menunjukkan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam kitab Ibn Hisan itu sebenarnya hanya perkiraan saja, karena dalam manuskrip aslinya nama Faqih Muqaddam tidak tercatat. Catatan itu diambil dari kitab lainnya, yaitu kitab Al-Ghurrar dan Al-Masra'ur Rawi. Kita bisa menilai moral ilmiah Abdullah Al-Habsyi ini mentahqiq suatu manuskrip dengan menginterpolasi isinya. Jika pembaca tidak mempunyai kejelian dalam membaca, maka akan terkesan bahwa kalimat yang menyatakan bahwa Faqih Muqaddam itu kematiannya tercatat oleh kitab non-Ba'alawi itu benar, padahal kalimat itu tidak ada dalam manuskrip aslinya. Walau interpolasi itu diakui, seharusnya itu cukup ditulis di catatan kaki. Tidak perlu kalimat itu ditulis dalam kitab yang mengesankan bahwa kalimat itu bagian dari manuskrip aslinya. Pertanyaan pertama, keempat, dan keenam Gus Rumail tentang naskah apa yang diinterpolasi, siapa pelakunya dan apa buktinya sudah penulis jawab. Naskah Abnaul Imam dan Al-Baha, pelakunya Yusuf Jamalul Lailan Abdullah Al-Habsyi. Buktinya adalah contoh di atas, sedangkan waktunya adalah waktu di mana kedua naskah itu dicetak. Penulis kira contoh interpolasi itu cukup 2 saja, walau sebenarnya pola semacam itu sepertinya bagian dominan dari gaya pentahqiqan sejarawan Ba'alawi dalam mempertahankan nasabnya. Pertanyaan Gus Rumail yang kedua adalah naskah apa yang disembunyikan? Naskah yang disembunyikan adalah naskah dari kitab Tahdzibul Ansab dan Al-Majdi yang dikutip oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ini seorang ulama dari Malaysia ya kalau nggak salah ya, dalam Uqudul Almas. Tetapi manuskrip itu tidak disampaikan ke publik atau tidak dicetak, padahal ia telah mempunyainya dan mengetahuinya keberadaannya sejak tahun 1960-an. Kenapa manuskrip itu disembunyikan, tidak disampaikan ke publik atau tidak dicetak? Jawabannya karena dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili itu menyebut bahwa nama Ahmad bin Isa, tetapi tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Walaupun Alwi bin Thahir Al-Haddad tidak mencetaknya, tetapi alhamdulillah akhirnya ada ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Kazim menemukan manuskrip itu lalu mentahqiq dan mencetaknya pada tahun 1989 atau sekitar setelah 29 tahun pasca penemuan Alwi bin Thahir. Dan ternyata apa yang dikutip oleh Alwi bin Thahir dalam Uqudul Almas dari manuskrip Tahdzibul Ansab itu isinya bertolak belakang dengan ditemukannya oleh Muhammad Al-Kazim. Dalam Uqudul Almas halaman 11, Alwi bin Thahir menyatakan bahwa Al-Ubaidili tidak menyebut Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Ternyata dalam kitab yang dicetak oleh Muhammad Al-Kazim itu disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Lihat Tahdzibul Ansab halaman 176. Menurut penulis, Alwi bin Thahir bukan hanya menyembunyikan manuskrip itu, tapi juga memanipulasi kutipan manuskrip tersebut. Begitu juga dengan kitab Al-Majdi yang dikutip Alwi bin Thahir. Manuskrip ini ia temukan tahun 60-an. Ia kutip manuskrip ini dalam Uqudul Almas namun tidak dia cetak. Manuskrip ini sepertinya ia sembunyikan, tapi alhamdulillah akhirnya ada ulama yang menemukannya. Ia bernama Ahmad Mahdawi Ad-Damighani pada tahun 1987. Kemudian ia tahqiq dan cetak dengan diterbitkan oleh Maktabah Al-Mar'ashi tahun 1422 Hijriah. Hal yang menarik juga bahwa kutipan Alwi bin Thahir dari Al-Majdi dalam kitabnya Uqudul Almas ternyata tidak sesuai dengan isi manuskripnya. Untuk mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergerak al-muhajir atau berarti orang yang hijrah, Alwi bin Thahir mereduksi setiap ulama yang menulis Ahmad bin Isa bergerak Abah atau An-Nafat. Dalam kasus kitab Al-Majdi, Alwi berusaha menggiring pembaca bahwa yang disebut An-Nafat oleh Al-Majdi itu bukan Ahmad bin Isa tetapi cucunya yang bernama Abul Qasim bin Hasan. Hal itu dilakukan dengan cara merubah huruf mim menjadi huruf ba. Padahal jelas sekali di dalam kitab Al-Majdi disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar An-Nafat. Lihat Al-Majdi halaman 337 dan Uqudul Almas juz 2 halaman 15.
Mengenai pertanyaan ketiga Gus Rumail tentang naskah yang dimusnahkan, kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan menelusuri kemungkinan itu penting untuk mengukur suatu peluang. Jika suatu kejadian berkali-kali terulang, maka ia akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Mungkin itu bukan seandainya ia lahir dari pengamatan pola yang cenderung terjadi berdasarkan pola yang sama yang sudah terjadi pada kejadian lain. Nah, bahasa-bahasa seperti ini mungkin yang dimaksud oleh Gus Rumail dalam tulisannya itu Kiai Imaduddin itu sering melakukan prediksi-prediksi, tapi memang harus diakui prediksi Kiai Haji Imaduddin itu selalu benar begitu, dan dibuktikan dengan hasil kajian beliau ya. Pertanyaan terakhir Gus Rumail adalah naskah apa yang penulis punya? Penulis punya banyak naskah tentang nasab Ba'alawi. Juga di lemari penulis saat ini, penulis mempunyai 40 kitab nasab dan sejarah Ba'alawi dalam versi cetak, bukan hasil print out. Untuk kitab Al-Burqah saja, penulis mempunyai 1 kitab versi cetak dan 2 versi manuskrip dari penyalin yang berbeda. Kendati demikian, penulis tidak pernah membebani siapapun untuk mensawer penulis atau mengeluh tentang beratnya mendapatkan semua itu. Ini dia singgung Dia singgung Gus Rumail yang pakai sawer ya, traktir kopi dan lain sebagainya ya. Dan itu digunakan untuk biaya untuk meneliti ya nasab Ba'alawi ini. Pengkajian ini keinginan sendiri untuk membersihkan penyusup yang tidak bertanggung jawab dalam nasab mulia kekasih penulis, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk apa yang ingin penulis lakukan dengan senang hati itu, penulis tidak akan membebani siapapun untuk ikut bertanggung jawab atas konsekuensinya. Catatan terakhir, nah ini menarik ini ya teman-teman. Kedustaan Paulus memalsukan ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak lebih dari sekitar 550 tahun sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membuka tabir kepalsuan ajaran Paulus bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Tahun ini adalah tahun ke-550 dari mulai Ba'alawi mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW di tahun 895 Hijriah. Angka 550 itu sama dengan jarak kesunyian sejarahnya sampai Ahmad bin Isa. Ini bukan kebetulan. Penulis kira Allah tidak akan memberikan waktu lebih lama untuk Ba'alawi dari waktu yang Allah berikan untuk Paulus. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sahabat-sahabat, jadi saya kira memang perlu ya kita baca, walaupun mungkin bagi sebagian orang ya tidak begitu serius membaca tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin, tapi bagi ya sejumlah kawan-kawan santri yang mungkin masih berpikir bahwa Kiai Haji Imaduddin ini memiliki motif dan lain sebagainya, tolonglah dibaca tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman supaya prasangka-prasangka buruk seperti itu tidak terjadi. Karena kalau saya secara pribadi memperhatikan tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin, penelitian yang dilakukan selama ini itu serius banget. Jadi apa yang dikaji oleh beliau ini patut menjadi pembelajaran kita semua ya. Bahwa di sini ada penelitian sejarah yang mungkin kelak akan merekonstruksi ya sejarah Ba'alawi, sebab orang-orang Ba'alawi sendiri pun tidak mengetahui sepertinya sejarahnya sendiri, sehingga informasi-informasi yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin seperti ini menjadi informasi yang cukup baru, dan saya kira memang karangan Ba'alawi ini harus legowo ya, dan coba berdiskusilah dengan Kiai Haji Imaduddin terkait dengan sejarah-sejarah, bahkan kalau perlu mereka harus belajar kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Saya kira dengan keseriusannya yang begitu kuat ya Kiai Haji Imaduddin Utsman, ada banyak kitab-kitab beliau yang beliau kaji, dan itu bisa menjadi referensi yang bagus ya untuk kalangan Ba'alawi ya, khususnya Rabithah Alawiyah, untuk kembali menguatkan sejarah Ba'alawi itu secara internal ya, sehingga itu menjadi hal yang positif dalam dunia intelektual kita, khususnya dalam ilmu sejarah dan ilmu pernasaban ini ya. Dan kalau memang kemudian setuju dengan Kiai Haji Imaduddin, ya udah tinggal taslim saja, kemudian memperbaiki akhlaknya kepada ulama-ulama Nusantara ya, kemudian tidak mengaku-ngaku lagi sebagai keturunan baginda Nabi, sehingga masyarakat itu tidak
tidak merasa tertipu ya dengan keberadaan para habaib ya yang merupakan keturunan Ba'alawi ini. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang tulisan Ki Haji Imaduddin Utsman dan tulisan Gus Rumail tadi. Sekali lagi mari kita belajar bersama-sama. Kita anggap ini adalah sebagai wacana ya, apapun keyakinan kita terhadap keturunan Ba'alawi silahkan begitu, tetapi jangan sampai kemudian kita menjustifikasi bahwa penelitian Ki Haji Imaduddin ini adalah penelitian yang motifnya negatif ya. Saya sangat positive thinking, motifnya Ki Haji Imaduddin Utsman itu adalah sangat bagus, baik untuk kalangan umat Islam secara keseluruhan, lebih khusus lagi adalah kalangan Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.